Selamat datang teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang peristiwa gerakan 30 September? Sebuah kejadian kontroversial dalam sejarah Indonesia yang masih menyisakan banyak pertanyaan tanpa jawaban pasti. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 7 teori yang berbeda tentang siapa dalang sebenarnya di balik peristiwa ini. Tujuannya bukan hanya untuk mengungkap fakta, tetapi juga untuk memahami kompleksitas perbedaan pendapat yang ada di kalangan para sejarawan. Ini adalah cerita mengenai bagaimana satu peristiwa dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Di sini kita akan membahas 7 teori dari siapa dalang di balik peristiwa ini. Dan dimohon untuk menonton video ini secara full agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Mari kita memulai dengan teori pertama. 1. Dalangnya adalah Angkatan Darat. Menurut Ben Anderson, seorang sejarawan dan juga seorang peneliti masalah-masalah Indonesia atau biasa disebut Indosianis, yang dengan berani mengungkapkan adanya banyak kemungkinan yang terjadi pada peristiwa pembunuhan para jenderal. Ceritanya dimulai dari adanya perpecahan dalam Angkatan Darat. Satu hal yang harus ditekankan yaitu, yang melakukan kudeta itu adalah Angkatan Darat, yaitu tentara. Letkol untuk itu gelarnya Letkol, berarti dia tentara. Yang menculik Dewan Jenderal dan yang menangkap Dewan Jenderal itu juga berseragam tentara, yang diculiknya pun juga tentara, kemudian yang memberantas G30S itu juga tentara. Kalau semuanya tentara, kata Ben Anderson, kenapa bersusah payah berpikir bahwa dalangnya adalah pihak lain? Jelas ini adalah tentara, tapi tentara di sini pecah menjadi dua kubu. Kubu pertama itu adalah kubu tentara tua seperti Ahmad Yani, Suprapto, dan Panjaitan. Mereka adalah orang-orang yang sangat kaya sehingga dibenci oleh kelompok tentara yang lebih muda. Mereka kaya dan berleha-leha. Ketika Indonesia semakin lama semakin dekat kepada komunisme, mereka yang diharapkan akan membendung itu, justru hidup bermewah-mewahan dan dekat dengan Soekarno. Itu merupakan kelompok tentara pertama. Kelompok tentara kedua adalah diantaranya Soeharto, Nasution, Ali Murtopo dan sebagainya itu berpikir Indonesia dalam keadaan darurat. Sebentar lagi mungkin komunis akan memberontak, tetapi kenapa Dewan Jenderal ini malah berleha-leha? Maka Soeharto dan kelompoknya membuat sebuah kudeta untuk membunuh Dewan Jenderal yang memang sudah tidak layak menjadi jenderal. Karena membiarkan Indonesia dalam keadaan yang carut-marut di satu sisi. Dan di sisi lain ingin mengambil alih pemerintahan agar tidak diambil oleh komunis. Karena mereka tentara, mereka tentu saja bertindak secara strategis setelah kejadian pembunuhan Dewan Jenderal itu, maka mereka harus mencari kambing hitam. Kambing hitam dalam hal ini adalah komunis, begitu teorinya. 2. Dalangnya adalah PKI. Dalam teori kedua ini bahwa pelaku dari peristiwa 30S itu adalah memang PKI. Teori ini yang dipegang oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. PKI digambarkan sebagai sebuah partai politik yang tidak nasionalis. Karena komunisme itu bagaimanapun memang tidak nasionalis bagi orang-orang komunis negara, sama halnya seperti agama, di mana dijadikan sebagai alat pemecah belah kemanusiaan. Karena itu pula ketika komunis ada di Indonesia, mereka berbenturan terus-menerus dengan Angkatan Darat yang dimana didoktrin untuk sangat nasionalis. Di tahun 1960 PKI sudah sangat kuat dan menjadi partai politik terkuat di Indonesia. Kala itu baik di akar rumput maupun kedekatan hubungannya dengan Soekarno. Tetapi mereka tidak memiliki senjata. Karena mereka sekedar partai politik yang bahan-bahan dasarnya adalah masyarakat sipil. Maka sejak tahun 60-an itu pula lah PKI mencoba untuk menginfiltrasi angkatan bersenjata di Indonesia. Angkatan Udara pada akhirnya menjadi pro-komunis, Angkatan Kepolisian pecah, Angkatan Laut pecah, dan Angkatan Darat ini adalah yang paling susah terhadap komunis, maka terus-menerus dilakukan infiltrasi sehingga mereka memiliki basis kuat di Angkatan Darat. Salah satu agen komunis yang disusupkan ke Angkatan Darat itu adalah Syam Kamaruzaman. Dan dari situlah mereka bisa mempengaruhi begitu banyak tokoh-tokoh terkemuka dari Angkatan Darat, sehingga menjadi pro-komunisme, termasuk dalam hal ini adalah Letkol Untung yang menjadi pemimpin Cakrabirawah. Dan di tahun 65 ada sebuah momen yang benar-benar mendebarkan, yaitu berita tentang akan meninggalnya Soekarno. Soekarno diketahui mengalami sakit-sakitan yang parah dan kapanpun dia bisa meninggal dunia. Bagi PKI, kalau seandainya Soekarno jatuh, dia punya dua masalah. Pertama, Soekarno itu pendukung kuat PKI pada waktu itu, sehingga jika Soekarno runtuh maka PKI mungkin saja akan dilibas. Skenario yang kedua yang lebih buruk lagi menurut PKI, yaitu Dewan Jenderal pasti akan mengambil alih pimpinan negara Indonesia kemudian menghabisi PKI. Maka daripada itu terjadi, PKI berpikir untuk melakukan kudeta terlebih dahulu.
sebelum Soekarno benar-benar meninggal dunia, dan juga sebelum Angkatan Darat melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan setelah Soekarno meninggal. Maka Aidit menyuruh Letkol Untung untuk melakukan tindakan, yaitu membunuh Dewan Jenderal yang dianggap akan menjadi musuh utama bagi PKI seandainya Soekarno meninggal. Itu teori kedua. 3. Dalangnya adalah Inggris. Menurut teori ini, Inggris menggunakan agen rahasia ulung mereka yang bernama Norman Randaway, di mana ia memainkan peran sentral dalam peristiwa ini. Ceritanya dimulai dari yang sebelumnya, Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara barat yang saat itu mendukung kemerdekaan Indonesia. Tetapi, seiring berjalannya waktu, Indonesia semakin hari semakin dekat kepada komunisme, khususnya setelah tahun 1956. Setelah Hatta mundur dari jabatan wakil presiden, Soekarno yang menjadi pemimpin tunggal kala itu sangat idealis menolak bantuan negara asing dan kemudian cenderung kepada paham kiri, di mana orang-orang kiri itu adalah orang-orang yang anti-nekolim. Maka Inggris dan Amerika Serikat mulai sering berbincang tentang apa yang seharusnya mereka lakukan terhadap Indonesia. Dan lebih fatal lagi ketika akhirnya Soekarno mengundurkan diri dari PBB. Karena ia memilih untuk konfrontasi dengan Malaysia. Malaysia itu adalah negara persemakmuran Inggris. Yang dimana Inggris tidak rela jika Malaysia harus diganggu oleh Indonesia. Apalagi kalau sampai Malaysia bergabung dengan Indonesia. Maka Inggris dan Amerika Serikat bersepakat untuk menggulingkan Soekarno dan menghabisi komunisme di Indonesia. Norman Randaway, seorang agen rahasia ulung. Ia diberi misi ganda. Tujuan Randaway adalah mengisolasi Soekarno dari pengaruh eksternal dan mencemarkan citra Partai Komunis Indonesia atau PKI. Langkah pertama yang ia lakukan adalah memutuskan hubungan Soekarno dengan dunia luar, menjadikannya terisolasi secara politik. Secara bersamaan, Randaway memulai kampanye propaganda, menggunakan satu label yang menghancurkan bagi PKI, yaitu kejam. Melalui kampanye propaganda yang cerdik, Randaway berusaha memojokkan PKI dengan menyebarkan narasi bahwa partai tersebut kejam dan berbahaya bagi Indonesia. 4. Dalangnya adalah Soekarno. Kenapa? Karena di Indonesia tahun 45 itu ada 3 kekuatan besar: Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Dan Soekarno memegang keduanya, tetapi Angkatan Darat dan PKI selalu bermusuhan. Ketika Indonesia sedang ribut dengan negara-negara lain karena Indonesia keluar dari PBB dan konfrontasi dengan Malaysia. Dan juga ada serangan dari berbagai arah, wajar kalau Indonesia meminta bantuan kepada Cina untuk dipersenjatai, yaitu Angkatan Kelima. Soekarno memang setuju dengan Angkatan Kelima. Tetapi Dewan Jenderal ini tidak suka dengan Angkatan Kelima. Mereka beranggapan bahwa membela negara itu adalah tugas tentara, bukan tugas rakyat sipil. Karena Dewan Jenderal itu tahu persis bahwa jika senjata itu jatuh pada tangan rakyat, maka rakyat yang dimaksud adalah PKI. Dan dengan demikian pasti PKI punya kekuatan untuk menyerang balik Angkatan Darat. Tetapi bagi Soekarno, jenderal-jenderal yang membantah ini adalah jenderal-jenderal yang tidak loyal. Soekarno marah besar, maka ia menyuruh Letkol Untung. Siapakah Letkol Untung? Letkol Untung itu adalah pimpinan Cakrabirawa, pengawal presiden yang hubungannya sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Kemudian Untung disuruh oleh Soekarno, dan Letkol Untung siap berkorban nyawa demi negara dan demi presiden. Dan Soekarno menyuruh ia untuk memberi pelajaran kepada para dewan jenderal yang tidak loyal itu. Dan harus diingat, ketika Letkol Untung berbicara di radio, ia menyatakan bahwa gerakan 30 September adalah gerakan untuk menyelamatkan presiden dan negara dari jenderal-jenderal yang tidak loyal. Inilah sebabnya markas G30S itu di Halim Perdana Kusuma Dewa Jenderal ditangkap dan dibawa ke Halim Perdana Kusuma, kemudian dieksekusi dan dikubur di lubang buaya yang juga dekat Halim Perdana Kusuma. Dan di Halim Perdana Kusuma itu juga ada Soekarno, dan Soekarno bercengkrama baik-baik saja dengan para pemberontak itu. Kesaksiannya jelas bahwa Soekarno memang ada di sana. Ini memperkuat teori bahwa Soekarno sendirilah pelaku dari 30S. Itu merupakan teori keempat. 5. Dalangnya adalah Soeharto. Salah satu teori menarik berikutnya adalah Soeharto. Sudah diketahui bersama bahwa yang melakukan penculikan dan yang diculik dan yang kemudian memberantas itu semuanya adalah tentara. Lantas kenapa berpikir ada pihak lain yang terlibat? Nah, sebenarnya teori ini menyebut bahwa pelakunya adalah Soeharto. Alasannya sama seperti yang dijelaskan oleh Ben Anderson. Tetapi terdapat tambahan bahwa CIA itu menggunakan Soeharto sebagai agen untuk membunuh dan menghancurkan komunisme di Indonesia. Dan Soeharto menggunakan sumber daya CIA untuk bisa menghancurkan PKI dan kemudian naik tahta menjadi Presiden Indonesia. Yang dalam teori ini disebut sebagai kudeta merangkak.
Soeharto punya dua motif yang sangat masuk akal. Pertama, sebagai angkatan darat, dia tidak rela lihat Indonesia pro-komunis dan dikucilkan oleh negara lain. Bahkan keluar dari PBB dan juga berkonfrontasi dengan negara-negara yang lain, rakyat miskin, inflasi tinggi, dan sebagainya. Soeharto tidak ikhlas di satu sisi pada bagian itu. Tetapi sebagai manusia yang juga gila kekuasaan, Soeharto berpikir kalau jenderal-jenderal itu meninggal semuanya, maka antrian berikutnya adalah dirinya. Jadi jika Dewan Jenderal itu hilang, maka Soeharto lah yang menjadi pemimpin tertinggi Angkatan Darat. Maka ketika ada desas-desus Soekarno akan meninggal, Soeharto berinisiatif berbicara kepada Letkol Untung. Mau tidak kamu mendapatkan tugas negara membela presiden dan membela negara, dan dibalas saya siap mati berkorban nyawa demi negara dan presiden, kata Letkol Untung. Bagus kalau begitu, bunuh jenderal-jenderal yang tidak loyal itu. Ketika Letkol Untung bersiap-siap untuk melakukan kudeta, Soeharto mempersiapkan pasukan RPKAD di Bandung ketika Letkol Untung menyatakan kami telah mengambil alih Indonesia. Dengan sangat sigapnya, Soeharto langsung datang dengan pasukan yang super dari Bandung untuk diberangkatkan ke Jakarta dan menghajar gerakan 30 September. Di situ tidak ada seorang pun perwira yang inisiatifnya paling tepat dan paling akurat selain Soeharto. Ia bahkan bergerak sebelum yang lain sadar tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada peristiwa itu. Padahal peristiwa itu terjadi saat tengah malam ketika semuanya tertidur lelap. Tetapi Soeharto dengan sigapnya langsung menyerang dengan pasukan yang sudah terkoordinir karena memang Soeharto sudah mempersiapkan semuanya. Itu teori kelima. 6. Dalangnya adalah Cina. Kita melangkah lebih jauh lagi ke teori ke-6 yang melibatkan peran Cina. Pertemuan antara Soekarno dan Perdana Menteri Cina saat itu, yaitu Zhou Enlai di tahun 1959 menjadi fokus teori ini. Banyak yang menduga bahwa Cina mungkin memiliki kepentingan dalam membentuk Angkatan Kelima di Indonesia sebagai alat untuk melawan ancaman dari negara-negara Barat. Namun, interpretasi ini mengklaim bahwa Angkatan Kelima sebenarnya merujuk kepada PKI. Keterlibatan Cina dalam membentuk strategi dan rencana kudeta akan menjelaskan asal-usul peristiwa ini serta hubungannya dengan Perang Dingin saat itu, dan juga berkepentingan menebarkan paham komunisme di Asia saat itu. 7. Dalangnya adalah CIA dari Amerika Serikat. Akhirnya, kita sampai pada teori ketujuh yang merujuk pada peran kunci agen rahasia Amerika Serikat, Central Intelligence Agency atau CIA. Yang terlibat dalam Perang Dingin dengan Uni Soviet, Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk mencegah penyebaran komunisme di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Dalam teori ini, CIA dianggap berperan dalam merancang dan memfasilitasi peristiwa gerakan 30 September untuk menggulingkan Soekarno dan membubarkan PKI. Sebagai penutup perjalanan kita melalui kompleksitas peristiwa gerakan 30 September, satu hal menjadi jelas, sejarah seringkali dipenuhi dengan lapisan-lapisan misteri. 7 teori yang berbeda ini menawarkan pandangan yang beragam tentang peristiwa yang sama. Dalam menggali dan memahami sejarah, penting bagi kita untuk tetap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Jadi, mari kita teruskan menjaga semangat belajar, dan ingatlah bahwa misteri sejarah seringkali mengundang kita untuk belajar dan menerima bahwa tidak selalu ada jawaban yang mutlak. Hal ini memberi kita peluang untuk menghargai keberagaman perspektif dan mendekati sejarah dengan pikiran yang terbuka. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Dan sebagai manusia biasa, suatu saat pasti saya akan melakukan kesalahan, dan untuk itu saya siap menerima kritikan lewat kolom komentar yang sudah tersedia.